Setiap kisah pasti diakhiri dengan bahagia ataupun sedih. Dalam episode kali ini, Teror Sang Penunggu akan berkisah tentang legenda Desa Tempel. Namun, sebelum lanjut pada kisahnya, silakan subscribe dulu channel ini, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah legenda dan misteri selanjutnya. Desa Tempel berada di Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Sebelumnya admin akan memberikan penjelasan mengenai apa itu legenda. Legenda berarti cerita dari mulut ke mulut dan terjadi secara turun-temurun. Dalam metodologi penyusunan sejarah sangat jelas ditolak karena termasuk fakta sumber sekunder, dan penulis menyuguhkan tulisan ini dengan bahan pembanding di antara situs-situs yang ada sebagai acuan berpikir tentang alam benda yang masih dilihat sampai saat ini. Dan inilah kisah legenda Desa Tempel. Tempel berasal dari bahasa Belanda yaitu tempel yang berarti candi atau kuil. Bisa pula berarti bangunan tempat berteduh para petapa. Hal ini tentu saja mengingatkan kita pada hikayat sejarah Indramayu dahulu kala, bahwa Indramayu merupakan daerah kedudukan penjajahan Belanda. Konon, dari daerah ini pula lahir jawara-jawara yang ditakuti musuh. Hingga pada masa sebelum kemerdekaan, Desa Tempel merupakan tempat strategis untuk menyusun taktik perlawanan kepada penjajah. Walaupun tokoh-tokoh tersebut saat siang hari harus menyebar ke daerah lain seperti Lelea, Losarang, Tugu, hingga pusat pemerintahan, jika sekarang yaitu di Indramayu Kota. Beberapa orang yang sangat dipercaya memberikan berita kepada masyarakat lainnya agar tetap waspada di saat-saat tertentu dengan taktik tinggalkan rumah maupun bersembunyi di balik gundukan-gundukan padi. Hal ini dilakukan untuk menghindari pencarian tokoh-tokoh tersebut, agar tidak dijadikan sasaran tendangan dan siksaan kompeni Belanda. Sesudah masa penjajahan berakhir, daerah ini tidak lepas dari permasalahan. Muncul DITII dan PKI yang hampir menguasai daerah ini. Namun, masyarakat yang terlibat karena tipu muslihat jahat yang memberikan angin segar bagi siapapun yang ingin bergabung dengan PKI, dengan memberikan carik tanah bagian. Hingga akhirnya banyak di antara masyarakat berbondong-bondong datang ke Losarang untuk menandatangani pemberian tanah tersebut. Akan tetapi masyarakat telah dibohongi. Sebenarnya tanda tangan itu dimanipulasi yang awalnya tanda tangan untuk mendapat carik tanah, akan tetapi surat tersebut berisi tentang bersedia menjadi anggota PKI dan mendukung pergerakannya. Sesudah masa-masa kelam berlalu, desa ini dikenal desa yang tertinggal. Sontak banyak tokoh yang dijuluki maling namun berhati dermawan. Sebut saja Banil, ia mencuri hanya untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan makanan. Bila mana ada perampok yang benar-benar mengganggu kedamaian desa tersebut, pastilah tidak akan selamat. Kejadian ini dialami Warta, ia meninggal di tengah-tengah pematang sawah, setelah dikepung jawara-jawara Desa Tempel. Padahal Warta yang terkenal sakti itu menantang siapapun tak akan dapat menangkapnya dan membunuhnya. Namun hari itu naas, tak mempan senjata-senjata yang dibawa jawara. Tetapi, salah seorang jawara mengetahui kelemahan Warta yaitu dengan tanah bekas sarang kepiting sawah atau dalam bahasa Indramayu disebut yuyu. Warta yang sebelumnya tak bisa mati oleh injakan orang-orang, dihimpit papan dan kayu-kayu besar, ia bergeming. Namun kali ini ia harus menyerah oleh sentuhan gundukan tanah lubang yuyu yang masih basah itu. Kini tempat penangkapan rampok kakap itu dinamakan Blok Kejut. Seram juga tempat itu, ditambah tumbuh pohon besar berbentuk jamur, sehingga terlihat mencekam penuh misteri bersejarah di tempat itu. Pada mulanya, desa ini hanya mempunyai satu nama yaitu Tempel, belum ada desa Tempel Kulon maupun Tempel Wetan. Dan pemekaran sudah tidak bisa dibendung lagi karena perkembangan penduduknya yang semakin bertambah. Pada tahun 1983 desa ini dibagi menjadi dua, yaitu Tempel dan Tempel Kulon. Desa di kawasan Kecamatan Lelea ini mempunyai beberapa sebutan untuk masing-masing bloknya yakni Tempel Kulon, Blok Asem, Blok Tower, Blok Cibereng Cilik, Blok Sana, dan lain-lain.
Sedangkan di Tempel Wetan atau cukup kita sebut Desa Tempel saja, mempunyai beberapa blok yang cukup luas wilayahnya. Di antaranya, Blok Karangsari, Blok Sukaraja, Blok Bojong, Blok Karanganyar, Blok Limbangan, Limbangan Cura dan Limbangan Pilang, dan lain-lain. Sementara itu, Kuwu Mas Dipah yang berkuasa penuh di Desa Tempel pada waktu itu, dimusyawarahkan dengan masyarakat untuk menggunakan nama Tempel saja sebagai induk karena balai desa waktu itu berada di sebelah timur kali. Akhirnya yang di sebelah barat kali dinamakan Tempel Kulon, dan dikepalai oleh Kuwu Warda sebagai pejabat sementara yang awalnya berkantor di sebuah SDN Tempel 2, sekarang SDN Tempel 1. Kisah legenda yang penulis dapatkan ternyata memiliki dua versi, yakni versi pertama, bermula dari kedatangan putra telaga yang bernama Jaka Srukun, dan inilah legenda Desa Tempel dimulai. Konon Jaka Srukun sangat sakti mandraguna dan penentang kolonialis VOC. Sampailah Jaka Srukun pada suatu pedukuhan yang dirasa aman dari kejaran VOC. Jaka Srukun merasa kerasan tinggal di pedukuhan tersebut dan dilindungi oleh Ki Buyut Jatem. Ki Buyut Jatem memberi Jaka Srukun lahan untuk bercocok tanam di sebelah timur rumahnya. Karena Jaka Srukun merasa kerasan, atau nempel, dalam bahasa Indonesia yang berarti ada hasil atau sukses, maka kelak akan menjadi cikal bakal Desa Tempel sampai sekarang ini. Makam Jaka Srukun berada di pemakaman Kacongan sekarang, yang berada di Tempel Kulon. Di situ ada makam di bawah pohon besar bergelar Buyut Karib, Buyut Srukun, Buyut Gobak, dan sesepuh desa yang lain. Entah asal-muasalnya seperti apa, konon pekuburan itu diawali oleh Buyut Karib tersebut yang mayatnya ditemukan tersangkut pada julur-julur batang pohon waru, lalu berkembang menjadi pemakaman umum. Konon pula di sebelah barat jembatan kayu dekat pemakaman tersebut banyak ditemukan kerangka manusia pada saat ada pengerukan kali. Ada juga pemakaman yang sengaja dipindahkan ke muasalnya, yaitu Desa Telaga Sari. Namun sesudah kerangka itu dibawa menuju pemakaman baru yang ada di Desa Telaga Sari tersebut, hilang entah kemana. Sontak saja pembawa kerangka jenazah dan sisa-sisa tubuh yang sudah menjadi tanah itu, kosong hanya lipatan kain putih yang melilit tanpa isi. Kembali ke tempat penggalian pertama, yaitu di pemakaman Kacongan. Kejadian kerangka hilang itu terus berulang berkali-kali, sehingga akhirnya pemindahan makam tersebut dibatalkan. Sementara versi yang kedua sebagai berikut, ada tokoh yang konon sangat sakti mandraguna dan belum beragama Islam. Karena kedikjayaannya, beliau sangat disegani oleh lawan yang ingin mengislamkannya. Dia seorang pendekar sakti. Salah satu tokoh penyebar agama Islam di wilayah Cirebon Nagari, kalau sekarang Cirebon. Yang tak lain adalah Ki Kuwu Sangkan alias Pangeran Cakrabuana atau yang kita kenal sebagai Raden Walang Sungsang, yang pernah mencoba bertarung sengit melawan pendekar ini. Dalam perkelahiannya pendekar sakti mengeluarkan senjata saktinya yakni berupa cemeti atau selempang, tapi tidak mampu mengalahkan Ki Cakrabuana. Tempat ini kelak bernama Blok Cemeti, nama blok di wilayah Desa Cempeh. Sang pendekar berjalan menuju wilayah selatan, beliau menemukan sebuah telaga atau danau dan dia pun beristirahat dan kelak tempat itu bernama Desa Telaga Sari. Dari tempat yang tidak jauh dari telaga tadi karena kepanasan akhirnya berteduh atau dalam bahasa Indramayu ngaup. Tempat itu yang kelak menjadi Desa Pengauban. Karena terus kalah dalam perkelahiannya, sang pendekar sakti ini melanjutkan perjalanannya ke selatan barat. Beliau pun menemukan tempat yang ia merasa betah. Dia pun akhirnya tinggal di sana dan bercocok tanam. Karena merasa nempel atau sukses dan ingin terus tinggal di pedukuhan tersebut, maka lambat laun pedukuhan itu bernama Desa Tempel. Sementara itu, jika menilik dari kitab Babat Dermayu II, kawasan ini menjadi area gerilya pasukan Bagus Rangin ketika melakukan perlawanan kepada penjajah Eropa. Begitulah kira-kira sejarah dan legenda yang ada di Desa Tempel. Jika suka dengan kisah-kisah teror sang penunggu, silakan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan episode teror sang penunggu selanjutnya. Nantikan episode selanjutnya ya, hanya di Teror Sang Penunggu.